Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 28921501153 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan Kota Samarinda Perpajakan. Latar belakang ditujukan untuk memberikan gambaran tentang proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda dan menjabarkan berbagai masalah yang terjadi saat proses tersebut berjalan. Membuat suatu perencanaan pembangunan dan menuangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bukanlah perkara yang mudah dan harus melalui proses panjang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tersebut berinteraksi. Atau Effendi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi 2004 dan menyesuaikan dengan anggaran daerah yang terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, diketahui bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran, sebelum proses penganggaran dilakukan, tahapan yang harus dilalui adalah proses perencanaan. Proses perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan pembangunan, di mana tujuan dibuat perencanaan tidak lain untuk tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, yang menjadi tujuan negara. Pada proses perencanaan inilah yang pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, dan juga rencana pembangunan nasional. Bukanlah suatu perkara mudah untuk melakukan sinkronasi tersebut karena masing-masing lingkup memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda sementara anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terbatas. Terlebih dokumen pembuatan yang baru disesuaikan adalah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sebagai contoh misalnya jika masyarakat pada tingkat kelurahan. Tujuan pembangunan nasional dalam undang-undang tersebut dikatakan dalam pasal 3 bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian, lembaga, dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah daerah adalah berasal dari pemerintahan yang tingkatnya paling rendah yaitu kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai kepada perencanaan pembangunan nasional disertai penganggarannya. Output dari perencanaan tersebut berupa rencana pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan biasanya dilakukan dengan beberapa pendekatannya yaitu perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan regional, dan perencanaan pembangunan kawasan. Perencanaan pembangunan nasional untuk mengatasi banyaknya kesenangan yang bersifat multidimensi di antara warga negara dan mengatasi pula ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai serta mengatasi hambatan pembiayaan pembangunan atau Randy R. Hartanto dan Rian Nugroho D. 2006 68-69 membuat suatu perencanaan pembangunan juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat luar agar tepat sasaran. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Syafrizal dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia berkarakteristik wilayah kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan nasional yang dijadikan acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan membuat perencanaan daerah sehingga terkadang prioritas pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Pembahasan perencanaan meliputi beberapa langkah panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah sampai ke pemerintahan daerah sebagaimana terlihat pada bagian 1. Bagian 1 menggambarkan berkaitan antara proses perencanaan dan proses penganggaran yang prosesnya dimulai dari perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat yang kemudian prosesnya berlanjut sampai pemerintah daerah pada pemerintahan pusat. Perencanaan pembangunan yang bertujuan berjenjang berdasarkan jangka waktunya mulai dari 20 tahunan, 5 tahunan, dan 1 tahunan. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah. Adopsi yang dilakukan bukan berarti perencanaan pusat
100% diikuti oleh pemerintahan daerah, namun juga menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan daerah. Terkait dokumen perencanaan pada Kota Samarinda breakdown RPRBD. Pada pemerintah sendiri, siklus perencanaan dan penganggaran tahunan melalui tahapan yang cukup panjang sebagaimana terlihat pada skema 2 di mana proses perencanaan tersebut dimulai dari musyawarah pembangunan pada tingkat desa atau kelurahan, kemudian dilanjutkan pada tingkat menerbang kecamatan. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rencana kebijakan umum, APBD rencana kebijakan umum, APBD yang telah dibahas kepada daerah bersama DPRD. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPRD membahas rencana prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah. Siklus perencanaan penganggaran di atas juga dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Namun mengingat kebanyakan rencana pembangunannya harus dipenuhi oleh pemerintahan Kota Samarinda, sementara anggarannya dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda tersebut, maka dibuatlah suatu agenda prioritas keluarga tujuan pemerintahan bisa dicapai secara bertahap. Adapun 9 agenda prioritas Kota Samarinda tahun 2016 sampai 2021 adalah 1. Optimalisasi pengendalian banjir, 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional beraktor religius, 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggalan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, 5. Pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya ekonomi kerakyatan, 6. Pencegahan dan penanggulangan secara efektif, 7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran, dan prestasi. Kota Samarinda di mana keterlambatan pengesahan APBD pernah terjadi beberapa kali. Hal ini selain disebabkan oleh penjaganya proses perencanaan dan penganggaran, juga disebabkan oleh proses pembahasan kebijakan umum atau APBD atau KUA dan kesepakatan plafon anggaran sementara atau PPAS antara kepala daerah dan DPRD yang memakan waktu lama melewati ketentuan yang ada yaitu lebih dari 1 bulan. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga masih berlanjut pada saat penyediaan anggaran APBD diserahkan kepada bulan Desember tahun sebelumnya. Tapi dana seringkali terlambat tersedia, bukan hal yang aneh. Walau tahun anggaran mulai per 1 Januari, tapi sampai bulan Juli pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan. Salah satu masalah utama dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda adalah adanya investasi hak budget atau DPRD yang terlalu kuat di mana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyinggung jauh dari usulan masyarakat dihasilkan dalam musreng. Selain itu, jadwal reses DPRD dengan proses musrenbang yang tidak sesuai, misalnya musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil musrenbang. Investasi hak budget ini juga seringkali mengakibatkan membahas RAPBD memakan waktu untuk menegosiasi antaranya. Permintaan masyarakat. Masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda juga terjadi pada fase yang paling awal, yaitu musrenbang kelurahan. Hasil wawancara dengan salah satu lurah di Kota Samarinda menunjukkan bahwa musrenbang desa atau kelurahan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, di mana pada sebelumnya 2017 sempat dilaksanakan musrenbang kelurahan, namun pada ini 2018 tidak dilaksanakan. Beberapa lurah di Kota Samarinda juga menyatakan bahwa mereka belum menerima RPJMD Kota Samarinda dan tidak mengetahui prioritas pembangunan yang ada sehingga usulan pembangunan untuk dari peserta musrenbang masih sangat dominan. Selain itu, sebagai lurah mengeluarkan usulan dari musrenbang. Kelurahan yang sudah berkali-kali diajukan namun belum ada realisasinya sama sekali.
Hal ini membuat lurah dan masyarakat menjadi apatis terhadap musrenbang dan menyebabkan langganan untuk menghadiri kegiatan musrenbang. Intinya, pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retrika perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah. Hasil reses DPRD dan program dari SKPD, kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diketahui bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan permasalahan yang primastuti. Paling krusial disebabkan oleh perencanaan dan penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu, perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Saran beberapa yang dapat diberikan oleh penulis adalah: 1. Meningkatkan keterlibatan dalam Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran mulai dari proses musrenbang di kelurahan dan kecamatan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan perencanaan dan anggaran.